balik lagi ke tujuan sih, maksudnya segala yang kita lakukan kan ada konsekuensinya dalam hidup. Termasuk kayak aku menikah dan aku tinggal di sana. Konsekuensi apapun, seberat apapun, sesusah apapun, semenangis apapun yang harus dijalanin. Asalkan itu baik dan sesuai dengan kalau buat aku aturan hidup ya, yaitu berkah dan halal sih aku. Jadi ya udah jalanin aja. Udah 2 tahun lah dari gue menikah, 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah, cuman emang kalau kayak keluarga aku sharing aja nih seru loh gitu. Aku pikir kenapa gitu, maksudnya ya itu ada yang perlu dijaga, jadi bukan nutupin juga. Tapi lebih ke hati-hati aja. Dia aku perempuan, ngerjain kerjaan yang mostly laki-laki gitu. Jadi tingkat beratnya memang berlipat-lipat sih. Tapi ya yang bisa aku lakukan itu setelah berstrategi apa segala macam, ya udah sampai sekarang alhamdulillah masih bisa dijalani. Sampai teman aku bilang gini, kalau aku ada sahabat aku malah dia bilang gini, Ter, lu sampai mempermalukan diri lo ya kayak gitu. Aku sempat dia mikir mempermalukan diri. Dan hatiku kan aku nggak minta uang dengan siapapun ya. Gue nggak minta uang sama laki orang juga gitu kan, cari yang halal. Sama laki aja gue nggak minta gitu, kenapa jadi mempermalukan diri ya. Apalagi kan memang ya kerja gitu, bener-bener cari yang gimana ya, yang bener-bener halal, yang maksud di sana kan cari yang berkah susah ya gitu. Gak bisa kalau di Amerika tuh harus double income semuanya gitu, harus suaminya harus kerja, lebih nyuruh itu kata yang agak keras, mungkin lebih mensupport, support gitu, karena memang kondisinya kalau tinggal di sana emang harus double income satu. Terus suami istri harus kerja, anak 14 tahun aja udah harus kerja. Jadi emang kita semua harus kerja di sana, nggak bisa diem aja. Kalau di sini UMR masih bisa hidup suami istri dan anak, kalau di sana nggak bisa. Jadi memang harus kerja semuanya gitu untuk kelangsungan hidup. Sama lah kayak teman-teman ojek online, tergantung berapa lama kita di jalan. Jadi kalau kayak aku minimal aku usahakan 5 jam per hari gitu. Ya, per jamnya targetnya sekitar $20, hitung aja $20, jadi paling nggak dapat sehari 5 jam atau bisa 10 jam, alhamdulillah bisa belasan jam, alhamdulillah, tapi harus sampai tengah malam, capek banget. Kebayang nggak nyetir 5 jam 6 jam tuh sama dari Jakarta ke Semarang, ke Jogja setiap hari gitu. Awal nangis-nangis kayak capek banget. Terus aku kayak mau nangis sama siapa, buat apa nangis gitu kan, mau ngadu sama siapa. Jalanin, emang harus kebutuhannya seperti itu, konsekuensi hidup. Sama lah kayak teman ojek online, kita tuh hidupnya kayak dari tips. Tipsnya ada yang sampai $50 sekali ngasih. Karena mereka ngeliat aku perempuan, dan banyak juga kadang ngeliat aku berhijab. Jadi mereka suka kaget gitu. Aku kan kecil ya badannya, ini pakai sepatu tinggi aja di biasanya aku kecil banget segini. Terus mereka kayak bawa makanan apa segala macam dan nggak pernah katanya. Bule kan di sana manja-manja ya, nggak mau kerja, yang pekerja keras tuh orang Asia, terutama orang Indonesia aja. Kalau di Amerika tuh terkenal banget. Orang Indonesia pasti mau kerja keras, mau kerja lembur, mau kerja kayak gitulah, kerjaan kasar-kasar yang susah tuh orang Indonesia. Tapi mereka begitu ngeliat perempuan suka ngasih gitu sampai $50, aku sampai nangis. Kadang aku dikasih $5 aja aku nangis loh, maksudnya kayak yang seberarti itu ya? Nggak kebayang nggak sih kayak berharganya gitu ya. Mereka kasih tip kan kadang-kadang di aplikasi. Aduh gue tuh ojek online banget ya Bu. Di aplikasi dikasih tip tuh udah gitu kerasa. Cuman kayak dikasih I give you ini this is for you gitu. Kulit $5, it's like $5 kayak 75.000 ya. Aku tuh nangis loh megang $5 itu kayak ngerasa aduh kerja keras apa segala tuh, dan aku ngerasa appreciate banget orang yang tersentuh gitu, karena kan di sana semua serba sendiri ya, kayak nggak ada yang ngasihani, nggak ada yang perhatian, nggak ada yang support gitu kan rasanya gitu. Jadi begitu ada yang ngasih $5 tuh buat aku tuh kayak yang sampai membuat aku terharu banget gitu.